Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyu karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Oh iya Pak, Mbah Ghazali wafatnya tahun berapa? Lupa ya? Oh iya Pak. Kira-kira tahun berapa berarti Pak? Kalau panjenengan masih SMP? Sekitar aja. Lupa ya? 1960-an. Iya. Oh, 1969 kira-kira. Masya Allah ya, 1960. Kitabnya masih kita kaji sekarang. Tapi fotonya bener nih kita Pak. Fotonya bener ini. Apa? Fotonya ini bener nih. Iya, selama ini ya umur. Itu. Oh. Agak lemah. Oh ngerti nih. Sorban juga. Ini sorban apa Pak itu? Ini peci Soekarno hitam itu. Khawatirnya saya. Oh ini benar, biasanya pakai begini nih. Nah, nih khawatirnya saya salah fotonya gitu loh. Baik, kita sudah sampai pada bab 13, al-babul tsalits asyar. Al-muzayadah, lelang fil bai'i, di dalam jual beli. Bai'u yaitu jual beli, man yazid, siapa yang mau menambah, nah, itu namanya lelang. Apakah lelang ini diperbolehkan? Karena harganya tidak jelas. Nah, ternyata kita temukan dalil yang menunjukkan bahwa lelang diperbolehkan. Ini Mbah Ghazali menampilkan satu riwayat dari Imam Tirmidzi, tetapi ini hadisnya tidak sahih. Tetapi meskipun hadisnya tidak sahih, maknanya sahih, bahwasanya jual beli lelang diperbolehkan. Waalaikumsalam. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan orang Ansar, jaa, datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, meminta kepada beliau, minta duit. Faqala, maka Nabi bertanya, laka, apakah ada bagimu fi baitika, di rumahmu, syai'un, sesuatu? Qala, dia menjawab, bala, ya. Hilsun, satu alas, nalbasu ba'dahu, yang kami memakai sebagiannya sebagai baju, ya. Wa nabsutu, dan kami hamparkan ba'dahu, sebagiannya. Wa qadahun, dan wadah minum, nashrabu fihil ma, yang kami minum air padanya. Jadi ini cerita tentang seorang sahabat Nabi yang fakir, sehingga dia minta kepada Nabi SAW duit. Dan Nabi sudah biasa dimintai duit oleh sahabat-sahabat beliau yang fakir. Nah, dalam kasus ini beliau tidak memberi, tetapi malah beliau bertanya, apakah kamu punya sesuatu di rumah? Kenapa Rasulullah SAW bertanya seperti ini? Biasanya beliau diminta ngasih. Ini bisa jadi wallahu a'lam, pada waktu itu beliau tidak memiliki sesuatu yang diberikan. Demikian juga bisa jadi karena orangnya tersebut sebenarnya masih bisa untuk menjual barang yang dimiliki daripada minta-minta. Wassalamualaikum. Qala, beliau mengatakan, itini bihi, datanglah kepada saya, bihima, dengan kedua barang tadi. Qala fa'atahu, lalu dia datang kepada Nabi, bihima, dengan dua barang tersebut. Fa'akhadahuma, lalu mengambil keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangan beliau. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, may yashtari, siapakah yang membeli hadaini, dua barang ini?
Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ana akhudhuhuma, saya mengambil keduanya bidirhamin, dengan harga 1 dirham. Qala, beliau bertanya, may yazid, siapa yang mau menambah ala dirhamin, atas 1 dirham? Qalahu marratain, beliau mengucapkannya 2 kali, au thalathan, atau 3 kali. Nah, disinilah dalil bai'ul muzayadah, yaitu jual beli lelang. Siapa yang berani ngambil harga ini? Nah, ada satu mengatakan harga 1 dirham. Kemudian Rasulullah katakan, siapa yang berani menambah daripada 1 dirham? Ada yang mengatakan 2 dirham. Ada yang mengatakan 3 dirham. Nah, itu namanya muzayadah. Ya, satu sama lain saling menambahi harga yang dikehendaki. Pribon? Lelang seperti ini diperbolehkan. Oh, berarti lelang ada yang lain lagi, Bang? Model yang lain bagaimana? Oh, seperti itu. Okay. Dan ini hadisnya meskipun dhaif, saya katakan tadi maknanya sahih. Kenapa? Karena kita temukan dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari berarti hadisnya sahih. Nah, adapun Mbah Ghazali kenapa pilih yang hadisnya dhaif ini, tidak pilih yang Bukhari saja? Kenapa? Bisa jadi karena di sini ada ceritanya yang banyak pelajaran darinya. Kalau dari riwayat Bukhari, ini ceritanya hanya ringkas saja, bukan yang disebutkan dalam hadis ini. Ini kata Bukhari, babu bai'il muzayadah, bab jual beli dengan lelang. Wa qala Atha, berkata Imam Atha, seorang ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas, adraktun nas, saya dapati para manusia, yaitu sahabat, la yarawna ba'san, tidak menganggap masalah, bi bai'il maghanim, menjual barang-barang ghanimah, fi man yazid, secara dilelang. Saya perang mendapatkan barang ghanimah. Nah, saya tidak butuh barang ini, maka saya lelang. Siapa yang mau nih beli ini? Nah, itu diperbolehkan dilakukan di masa para sahabat dan para tabi'in. Adapun dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi mengatakan, ada seseorang laki-laki memerdekakan budaknya setelah dia mati nanti. Tapi ternyata dia kemudian fahtaja, dia kemudian butuh duit. Padahal budaknya sudah terlanjur dijanjikan merdeka nanti kalau dia mati. Maka Rasulullah kemudian mengambil budak tersebut, kemudian beliau mengatakan, may yashtarihi minni. Ini siapa yang mau membeli barang ini? Nah, ini namanya lelang. Lalu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian-sekian, maka diserahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka hadis yang ditampilkan Mbah Ghazali ini secara makna adalah sahih, meskipun secara sanad adalah dhaif. Kemudian qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ana akhudhuhuma, saya mau mengambil keduanya, bidirhamain, dengan harga 2 dirham. Fa'atahuma iyyahu, lalu Nabi memberikan 2 barang itu kepadanya, wa akhadhat dirhamain, dan beliau mengambil 2 dirham tadi. Fa'atahuma, lalu beliau memberikan 2 dirham tadi, al-ansariyah, kepada orang Ansor tersebut. Wa qala, beliau mengatakan, ishtari, belilah, bi ahadihima, dengan salah satu dari 2 dirham ini, ta'aman, makanan. Fambilhu, lalu berikanlah makanan itu, ila ahlika, kepada keluargamu. Washtari, dan berilah, bil akhar, dengan 1 dirham yang lain, qaduman, kapak. Fa'tini bihi, lalu kamu datang kepada saya dengan kapak tersebut. Fafa'ala, lalu dia pun melakukan perintah Nabi. Fa'akhadahu, lalu Nabi mengambil kapak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashadda, lalu beliau mengikat fihi, pada kapak tadi, udan, 1 kayu, biyadihi, dengan tangan beliau. Wa qala, beliau bersabda, ilhab, pergilah, fahtatib, lalu carilah kayu bakar. Wala araka, dan saya tidak melihat kamu, 15 yauman, 15 hari. Ya. Jangan kesini lagi sebelum 15 hari. 15 hari datang lagi. Faja'ala, maka dia berbuat, yahtatib, mencari kayu bakar, wayabi, dan menjual. Faja'ala, lalu dia datang, waqad asaba, dia sudah mendapatkan 10 dirham, 10 dirham. Yang asalnya tadi hanya 1 dirham kapak, mendapatkan 10 dirham. Maka Rasulullah mengatakan, ishtari, berilah, bi ba'dihha, dengan sebagian dari 10 dirham tadi, ta'aman, makanan, wa bi ba'dihha, dan sebagian yang lain, thauban, baju. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza khairul lak, ini lebih baik untuk kamu, min anta tiya, min anta ji'a, daripada kamu datang
yaitu pada hari kiamat besok. Wal mas'alatu, sementara meminta-minta, jaluk-jaluk, itu nuktatun, menjadi satu titik, fi wajhika, pada wajahmu. Artinya wajahnya jadi ada cacatnya, ada tandanya sebagai peminta-minta. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Innal mas'alata, sesungguhnya minta-minta itu la tasluh, tidak pantas, maksudnya tidak halal, illa kecuali lidhi faqrin, orang yang memiliki kefakiran, mudqi'in, yang dahsyat, au lidhi khurmin, atau orang yang memiliki hutang, mufdi'in, yang dahsyat, au damin, atau memiliki darah, muji'in, yang menyakitkan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan di sini sudah saya kasih pada dot, yaitu hadisnya derajatnya dhaif secara sanadnya, meskipun sahih secara maknanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini dibawakan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah bercerita bahwa dia datang bersama temannya ke rumah Aisyah setelah Nabi wafat. Kemudian bertanya kepada Aisyah tentang masalah fikih, dijelaskan oleh Aisyah. Nah, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Anas bin Malik ngaji dengan Aisyah adalah bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meskipun sudah banyak ilmunya, karena dia sudah ngaji sama Nabi selama 10 tahun menjadi pelayan Nabi, tapi Nabi wafat dia masih cari ilmu lagi. Yang diambil ilmunya adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama, semangat mencari ilmu agama. Pelajaran yang kedua, Anas bin Malik itu lebih tua daripada Aisyah. Berapa tahun, Pak? 2 tahun. Rasulullah wafat itu Anas bin Malik usia 20. Aisyah usianya 18. Nah, jadi terpaut lebih tua Anas bin Malik 20 tahun. Tetapi dia masih ngaji kepada Aisyah, yaitu istri Nabi yang lebih muda daripada Anas bin Malik. Maka ini pelajaran yang kedua, kita mengambil ilmu dari siapapun yang punya ilmu, meskipun secara usia mungkin kita bisa saja lebih tua. Dan saya temukan kisah yang semisal juga di dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam pertama-tama. Tetapi beliau belajar membaca Quran kepada Ibnu Abbas, anak muda. Rasulullah wafat itu Ibnu Abbas usia 13 tahun, Pak. Bayangkan nih, seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga, termasuk 10 orang jamin masuk surga dan awal-awal masuk Islam, tapi masih belajar ngaji kepada Ibnu Abbas nih. Karena itu mari kita semangat belajar, meskipun ya kita sudah lama belajar. Termasuk panjenengan ada yang bertemu dengan ini Mbah Ghazali penulis kitab ini, nggak ada masalah, kita lanjut ngaji sama yang lainnya lagi. Karena konsepnya orang belajar kalau sesuai sunnah Nabi SAW itu tidak akan berhenti sampai mati. Ini dalilnya, Pak. Tanpa batas. Manhumani, ada 2 orang yang tidak pernah kenyang. La yashba'an, nggak pernah kenyang. Manhuman itu artinya la yashba'an, nggak pernah kenyang. Talibu ilm, pencari ilmu, wa talibu dunia, dan pemburu dunia. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya sahih. Nah, maka kalau kita merasa sudah cukup ilmu, sudah tidak belajar lagi, ini berarti kita bukan talibu ilm, hanya orang yang bermain-main saja. Kalau betul-betul talibu ilm, ya sampai mati belajar terus. Mohon maaf, di sini saya bicara, tapi nanti di tempat lain saya mendengarkan. Kemarin saya ngaji kitab Fadlu Asyura, Fadilah Hari Asyura, dari guru kami Dr. Abdul Hakim Anis. Ini seorang ulama dari luar negeri. Nah, sekarang kita ini sudah disiapi oleh Allah internet dari Indonesia, kita bisa ngaji sama kiai yang sangat banyak seluruh dunia. Ini kelebihannya kondisi kita sekarang ini kalau mau digunakan yang sebaik-baiknya. Nah, maka saya pun juga ngaji kepada orang lain yang lebih berilmu, sebagaimana setiap kita pasti kalau berhadapan dengan orang, ada orang yang lebih berilmu daripada kita.
Ini yang ingin saya ambil pelajarannya dari kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pelajaran yang kedua, ini juga saya hasil renungan saya ini. Mungkin kita itu tidak pernah mendoakan anak-anak kita sebagaimana Nabi mendoakan Anas bin Malik. Maka mari kita hidupkan sunnah doa Nabi ini untuk anak-anak kita. Rasulullah didatangi oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Anas adalah pembantu Anda, tolong didoakan." Rasulullah mengatakan, "Allahumma aktsir malahu." Ya Allah, perbanyak hartanya Anas, wa waladahu, anaknya Anas, wa barik lahu fima ataitah. Berkahilah untuk dia apapun yang Engkau berikan kepadanya. Pertanyaan, pernahkah kita mendoakan seperti ini untuk anak kita? Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau belum pernah, saya kira bagus untuk ini kita lakukan, karena ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya gitu. Mari kita baca bersama-sama saja gitu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini untuk satu orang. Kalau anak kita dua, berarti malahuma wa waladahuma lahuma a'taitahuma. Nah, sekarang kita anggap anak kita lebih dari dua. Nah, 3 ke atas berarti malahum. Kita ulangi lagi supaya hafal. Allahumma aktsir malahum wa waladahum wa barik lahum fima a'taitahum. Jadi mendoakan banyak harta itu bukan sesuatu yang tercela. Duit banyak enggak tercela dalam Islam. Yang tercela itu kalau lalai gara-gara duit. Mau duit sedikit, mau duit banyak, kalau lalai tercela. Duit banyak kalau tidak lalai tidak tercela. Makanya doanya, nggih? Tapi yang doa supaya anak itu baik. Iya. Lalu tentang doa, jadi mudah dipahami. Umpama doa itu jumlahnya 100, ada oknum yang berdoa itu hanya 5, 6, mungkin 7, 3 sampai 10. Tapi akhirnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sisanya itu sudah cover itu, Pak? Doa itu sudah mencakup semua. Fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Sehingga seandainya kita membaca doa itu saja tanpa membaca doa ini tidak ada masalah. Hanya saya ingin menekankan, yaitu ini yang saya ingin tekankan. Semua sunnah Nabi SAW yang pernah beliau lakukan atau pernah beliau ucapkan, mari kita hidup-hidupkan. Ini yang ingin saya tekankan. Karena saya kira tidak banyak orang yang membaca doa ini sebagaimana Rasulullah membacakannya untuk pembantu beliau yang sangat dicintai, Anas bin Malik. Sementara semua orang pasti butuh harta, semua orang pasti butuh makan, ya. Maka apa salahnya kita mendoakan harta untuk mereka, tapi doanya dipersiskan doa Nabi. Kalau doa pilihan kita itu kadang-kadang bisa salah, Pak. Kalau doa pilihan Nabi udah pasti benar. Nah, di sini yang paling penting sebenarnya bukan banyaknya harta, tapi paling penting di sini loh, barik lahu, berkah. Kalau cuma banyak saja nggak berkah, ya nggak ada gunanya. Tapi banyak plus berkah, Masya Allah. Apalagi kalau matinya mati syahid, nah maka enak sekali itu. Hartanya banyak, tidak pakai hisab, langsung masuk surga tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi karena hartanya banyak, berkah, sedekah kemana-mana. Langsung masuk surga karena matinya mati syahid. Tapi kalau harta banyak, matinya biasa, ya hisabnya lama. Bismillah. Saya malah jadi ingat ini, Pak. Allah itu mengatakan sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Cepat itu berapa jam, Pak? Enggak sampai jam-jaman. Wallahu sari'ul hisab. Ini ternyata sudah dibahas oleh para ulama. Tapi yang paling jelas di sini dari kitab tafsir Aisarut Tafasir. Dalam kitab Aisarut Tafasir
Beliau menampilkan tafsiran yang populer di antara para sahabat, di antara para ulama tafsir. Apa itu maksudnya? Syari'ul hisab. Nah, ini saya bacakan di sini. Ini dari surat Ali Imran ayat berapa ini? Ayat 199. Syari'ul hisab. Mana ini ya? Nah ini nih. Syari'ul hisab beliau mengatakan mana tadi enggak muncul lagi. Nah ini. Innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Yaitu yatimmu hisabul khalaik, sudah selesai hisab seluruh makhluk kullihim fi mithli nisfi yaumin, hanya separuh hari. Separuh hari berarti berapa jam? Kalau yang dimaksud yaum ini adalah sehari semalam, maka nisfi yaum itu adalah 12 jam. Tapi kalau yang dimaksud yaum itu adalah siang, karena dalam bahasa Arab yaum itu bisa berarti siang. Maka berarti nisfi yaum hanya 6 jam. Kok saya cenderungnya nisfi yaum ini 6 jam. Jadi nggak perlu 12 jam, cukup 6 jam saja. Dan beliau mengatakan nisfi yaumin, separuh hari, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Berarti hanya sebentar. Wallahu a'lam bissawab. Maka saya nggak paham ya, bagaimana menggabungkan penjelasan ini dengan penjelasan bahwasanya orang yang hartanya banyak, hisabnya lama, orang-orang fakir sudah pada masuk surga, yang kaya-kaya masih dihisab sampai setengah hari akhirat. Yang satu harinya 1000 tahun, berarti 500 tahun. Saya nggak bisa gabungkan ini, penjelasan ini dengan penjelasan yang di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, gitu aja. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang kedua, kata-kata yas'al itu bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa terjemah yang beraneka ragam begini, namanya lafal mustarak, satu kata bisa dua makna atau lebih. Ini cara menentukan artinya itu melihat kepada siyaqul kalam, susunan kalimatnya. Kalimatnya di sini pasnya adalah meminta, maka kita artikan meminta. Ini cara memahami lafal yang mustarak. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjual dua barang, yaitu tadi hilsun, ya, alas atau tikar misalnya, wa qadahun, dan qadah yaitu wadah air, gelas, itu dijual dengan harga bidirham, dengan harga 1 dirham, ditawar dengan harga 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang, kalau zaman dulu itu adalah 1/10 1 dinar, berarti 1 dirham itu kalau sekarang sekitar 400.000. Jadi kita tergambar bayangan kita terhadap orang ini. Dia minta-minta kepada Nabi, dalam rumahnya masih ada barang nilainya 400.000. Itu aja oleh Nabi tidak dikasih, tapi disuruh menjual barangnya. Bandingkan dengan orang sekarang, minta-minta tapi rumahnya bagus, ada TV-nya, ada HP-nya, ada motornya, ada laptopnya. Kalau dijual berapa itu? Juta-jutaan itu. Nah, ini cuma dijual dengan harga, dengan ditawar harga 1 dirham, 400.000. Itu pun oleh Nabi nggak dikasih, ya. Apa? Ketika dia meminta. Tapi akhirnya kemudian dijual dengan harga dirhamain, ya. 400.000 kali 2, 800.000. Kemudian Rasulullah katakan kepada orang tadi, kamu beli dengan 400.000 makanan, kemudian 400.000 lagi belikan qadum. Nah, qadum ini artinya adalah kapak. Sebagaimana kita temukan istilah qadum ini dalam ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sini saya ingin menampilkan hadis yang ada lafal qadum padanya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
ikhtatana berkhitan wa huwa ibnu 80 sanah pada usia 80 tahun bil qadumi dengan kapak. Hadis muttafaqun alaih. Jadi istilah qadum itu memang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapak itu meskipun bentuknya mungkin berbeda dengan yang sekarang. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, pergilah mencari kayu bakar. Ulama fikih mengatakan bahwasanya kayu bakar itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umum, untuk siapapun juga. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk umum, untuk siapapun juga, tidak boleh untuk kita perjualbelikan. Lah sementara di sini Rasul katakan, idhab fahtatib. Pergilah, carilah kayu bakar untuk dijual. Kok boleh dijual? Nah, maka para ulama fikih mengatakan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk semua manusia, kalau kita kumpulkan dengan tenaga kita, maka setelah terkumpul itu baru boleh dijual. Tapi kalau masih berserakan, misalnya di hutan itu ada kayu bakar berserakan, kemudian kita langsung kasih patok, di sini sampai sini milik saya, mau yang ngambil sini silakan ambil dengan harga satu kayunya 1.000, nggak boleh. Bolehnya kita kumpulkan dulu. Kalau sudah kita kumpulkan, baru kita jual. Selain kayu bakar, Rasulullah SAW menyebutkan hal yang lain. An-nasu syuraka'u fi thalath. Al-muslimun, umat Islam itu syuraka, berserikat fi thalath, dalam 3 perkara. Berserikat maksudnya ini diciptakan oleh Allah untuk semuanya, nggak boleh dijual. Fil kala'i, dalam hal rumput, wal ma'i, dan air, wan nari, dan api. Maka kalau ada rumput tumbuh sendiri, nggak boleh kita menjualnya. Kalau kita jual, maka terkena hadis ini. Syuraka, berserikat, artinya semuanya punya hak. Nah, supaya boleh dijual, caranya harus kita kumpulkan dulu. Diarit dulu, kalau sudah kita kumpulkan, kita jual. Alma, nawa? Nawa? Pribon? Al-kala, rumput. Iya. Walma, dan air. Air juga gitu. Nggak boleh kita punya sumur, kemudian ada tetangga butuh air karena sumurnya mati, kemudian kita suruh bayar, nggak boleh. Meskipun sumurnya milik kita, tapi airnya oleh Allah diciptakan untuk semua. Kapan boleh kita jual? Kalau kita ngumpulkan air dulu, airnya kita naikkan ke atas. Setelah itu kita masukkan galon. Nah, setelah di galon kita jual, boleh. Maka jual air galon, jual air aqua, itu boleh semuanya, karena sudah kita kumpulkan. Sama dengan ini tadi, fahtatib. Carilah kayu bakar, juallah. Kalau sumurnya itu sudah pakai pelambang, dialirkan menggunakan listrik gitu. Kalau diurut dia bersama itu apa termasuk dia? Nah, itu menurut saya bukan menjual airnya itu. Itu menjual tenaga untuk mindahkan tadi. Nggak ada masalah insyaallah taala. Tapi kalau dia nimba sendiri, kita nggak boleh nyuruh dia bayar. Kita punya sumur Pak, sumur zaman dulu kan nimba itu. Dia nimba sendiri, bayar, nggak boleh. Uang haram untuk kita terima. Kenapa? Diciptakan oleh Allah untuk semuanya. Syuraka fi thalath. Api juga gitu. Kita masak, ada apinya kan. Tetangga kita butuh nyalakan kompornya, pakai api kita. Bayar nggak boleh. Nah kalau sekarang mungkin ngerokok nih. Aku njaluk api rokokmu, bayar nggak boleh. Karena api diciptakan oleh Allah untuk semuanya. Kalau Korea boleh. Korea nggak ada masalah. Dari sini, dari sini, orangnya punya mobil, memiliki delivery banyak sekali. Setiap pagi diisi, kemudian itu dibawa ke tempat yang air juga. Bagaimana? Dijual. Nggak ada masalah, karena sudah memindah. Jadi kalau sudah memindah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maka di sini fahtatib ini maksudnya kumpulkan kayu bakar, setelah itu juallah. Nggak ada masalah. Padahal diciptakan oleh Allah untuk semua orang. Allah ciptakan pohon, kemudian Allah bikin pohon ini kering, akhirnya jatuh. Nah, maka diciptakan untuk semua orang. Tapi bolehnya dijual setelah dikumpulkan. Jadi air itu aslinya nggak boleh dijual. Aslinya nggak boleh. Boleh kalau sudah kita pindah. Kalau tidak dipindah, tidak diperbolehkan.
Nah, itu sudah dipindah itu, sudah masuk kulkas itu. Sudah dicampur dengan teh, ini sudah berpindah, udah nggak ada masalah. Bismillah. Pelajaran berikutnya, wala araka khamsata asyara yauman. Beriwan? Nggih, monggo. Daripada judul tadi lelang itu. Lelang, ya. Saya pernah mendengar di pengkajian ada lelang. Ya. Kemudian di suatu instansi lelang mobil. Iya. Pertanyaan saya, asbabul lelang itu tak sesuai. Nah, kalau itu teknisnya saya nggak paham, Pak. Hukum lelang sendiri boleh. Hanya saja saya nggak ngerti kalau yang antum tanyakan tadi, barang gadaian. Apakah dia itu langsung lelang begitu tidak selesai jatuh tempo tidak bayar atau gimana? Kalau memang seperti itu sebenarnya nggak boleh. Harus ada izin dari pemilik barang bahwa barang ini dijual. Nah, teknisnya bagaimana kan saya nggak pernah ngerti. Ya. Kalau sudah ada izin dari pemilik nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba karena ini sudah jatuh tempo kamu nggak bayar maka barangmu saya jual secara lelang, nah ini nggak boleh. Karena gadai itu hanya untuk menjadi jaminan saja supaya dia tidak lari membawa utang yang dia uang yang dia bawa. Mungkin ini yang panjenengan maksud atau yang lain? Mungkin saja panjenengan menanyakan sesuatu yang saya nggak paham, sehingga saya menjawab sesuatu yang lain. Sebab munculnya kata gadian, lelang. Oh, ini lelang. Dari sisi bahasa Arab atau dari sisi apa ini maksudnya? Sebab-sebabnya. Istilah lelang sendiri sebenarnya saya nggak paham artinya apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah muzayadah yang artinya yazidu, menambah. Menambah itu artinya siapa yang berhasil menambah harga yang tertinggi, dialah yang berhak membeli. Itu makna dari sisi bahasanya. Baik, kemudian di sini dikatakan wala araka khamsata asyara yaman. Kamu pergi kerja cari kayu bakar dan saya tidak melihat kamu selama 15 hari. Ini bisa diambil pelajaran darinya. Kalau kita berbisnis itu jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum 15 hari. Baru sepekan wah ra cocok iki tutup. Nah, bangkrut terus ngoten niku, Pak. Sabar 15 hari. 15 hari ternyata nggak ada hasil sama sekali. Nah, baru mikir yang lain. Pelajaran dari hadis ini. Tapi saya jujur ya, memang hadis ini derajatnya apa? Dhaif secara sanad ya. Tapi nggak ada masalah untuk ngambil pelajaran-pelajaran gini. Karena bukan dalam masalah hukum halal haram ya. Ini hanya sekedar untuk pelajaran di dalam muamalah saja, nggak ada masalah insyaallah taala. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan, belilah dengan sebagian uangmu makanan dan sebagiannya belilah baju. Beliau sebutkan di sini makanan terlebih dahulu, baru kemudian baju. Dan biasanya penyebutan yang berurutan seperti ini menunjukkan bahwa yang pertama itu lebih penting, lebih utama. Dan memang makanan ini lebih utama daripada baju. Tanpa makan kita nggak bisa hidup, tanpa baju masih bisa hidup. Maka disebutkan yang awal. Contoh-contoh seperti ini dalam Quran maupun hadis banyak. Misalnya, orang yang haji lebih baik berjalan atau lebih baik berkendara, Pak? Pada surat Al-Hajj ayat 27, Allah mengatakan, "Wa'adzin fin-nasi bil haji." Umumkanlah supaya manusia melakukan haji, yaitu karijalan. Mereka akan datang kepada engkau ke Ka'bah dengan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, atau naik onta yang kurus karena digunakan perjalanan jauh. Nah, di sini Allah sebutkan berjalan kaki lebih awal. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, seandainya saya dulu sudah paham pas muda, itu saya akan haji berjalan kaki. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah terlanjur, nggak bisa berjalan kaki, haji. Nah, maka disebutkan rijalan lebih awal berjalan kaki. Menurut Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwa berjalan kaki lebih utama. Berarti haji naik onta boleh?
Haji naik onta kalau zaman dulu karena nggak ada. Nah, kalau tawaf diperbolehkan ketika diperlukan, nggak ada masalah. Kalau sekarang orang-orang melakukan hal itu dengan alat-alat itu, Pak. Apa itu? Mobil. Nah, kalau kursi roda karena memang nggak mampu, Pak. Tapi sekarang itu kan pakai apa itu? Mobil apa itu? Nah, itu skuter seperti itu menurut saya nggak cocok. Kenapa? Karena Rasulullah waktu menggunakan onta itu pada saat beliau terdesak-desak saja. Sementara beliau dibutuhkan oleh orang banyak sehingga beliau naik onta supaya orang-orang bisa bertanya kepada beliau semuanya. Awalnya beliau berada di bawah. Nah, semuanya pengen tanya sama Nabi, terdesak semuanya. Nah, supaya nggak terdesak akhirnya beliau naik. Jadi awalnya beliau tawafnya itu dengan berjalan kaki bersama para sahabat. Kapan naiknya? Pas butuh. Dan sekarang ini orang-orang nggak butuh tapi sudah naik mobil gitu. Makanya kurang cocok saya secara fikih dengan apa yang dilakukan di Saudi sekarang ini. Kalau panjenengan tua renta silahkan naik mobil itu. Anak-anak muda, Pak, pengen gaya atau apa nggak paham saya. Yang penting berani bayar. Kemudian apa? Naik mobil. Nah, maka nanti kalau ada yang umroh, tolong jangan apa? Naik selama masih ada kemampuan. Rasulullah saja berjalan. Kalau yang dimaksud di sini, ini dari rumah kita menuju ke Ka'bah, kulli dhamir, dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya yang lebih utama haji itu ya pakai kendaraan, bukan dengan berjalan kaki. Maka di sini ada dua fikih ya. Fikihnya Ibnu Abbas lebih utama jalan kaki dengan alasan rijalan disebutkan pertama kali. Fikihnya mayoritas ulama lebih utama berkendara. Kenapa? Karena Rasulullah ketika haji juga berkendara. Apa yang dilakukan oleh Rasul berarti lebih utama. Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu nggak berjalan kaki, Pak. Naik onta itu berkendara. Contoh lagi nggih, bahwasanya yang disebutkan pertama lebih utama daripada yang kedua. Allah mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang dia itu taat kepada Allah di waktu-waktu malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Maksudnya salat. Salat itu sujud dulu apa berdiri dulu, Pak? Berdiri dulu. Jelas. Tetapi Allah katakan sajidan wa qa'iman. Karena memang posisi orang salat yang paling utama pada saat dia sujud. Maka didahulukan penyebutannya sajidan wa qa'iman. Dalil bahwasanya orang itu ketika salat posisinya yang paling utama adalah ketika sujud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aqrabu ma yakunul 'abd, paling dekatnya hamba kepada Allah, wa huwa sajid, pada saat sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Allah di atas langit, kita sujud ini nempel ke tanah, ke bawah. Tapi justru saat itulah yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awal lebih utama. Kemudian kalau terbentuk makan dulu atau sholat dulu. Nanti kalau makan makan. Kalau sholat yang mana ya? Makan sama sholat didahulukan yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya", apabila sudah dihidangkan makan malam, wa hadaratis salat, tapi waktu salat sudah masuk, fabda'u bihi, mulailah makan malam dulu, qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum salat maghrib. Kenapa? Karena salat itu disuruh untuk khusyuk. Sementara kalau sudah dihidangkan makan, kita malah salat, nggak bakal khusyuk. Maka ini bukan berarti bahwasanya makan itu lebih afdol daripada sholat, nggak begitu. Bukan. Ada taksis berarti. Iya, ini karena ada yakni perintah untuk kita sholat dengan khusyuk. Maka penyebab hilangnya khusyuk dihilangkan dulu. Tapi bukan berarti kalau ada orang makan berarti lebih afdol daripada orang yang sholat, ya nggak begitu. Dalam kasus ini aja, kasus di mana makan sudah dihidangkan. Waktu sholat datang. Kalau makanan masih diolah, nah sholat dulu. Makanan baru dipesan, sholat dulu. Tapi udah bajut dihidangkan, udah di depan mata. Ini jangan sholat.
Salat malah ngiler terus ini. Nggak, Pak? Hubungannya dengan di jalan tadi, mungkin di jalan itu khusus untuk penduduk yang dekat dengan musafir. Kan nggak perlu masalah, nggak perlu lewat kaki jauh, atau mungkin begitu. Kalau di sini kata Allah, wa'adzin fin nasi, dan umumkanlah kepada para manusia. Manusia ini kira-kira semuanya atau hanya orang Mekah? Semuanya. Kalau dikhususkan ya kita nggak tahu dasarnya mengkhususkan bagaimana. Dan Ibnu Abbas itu tinggalnya tidak di sekitar Mekah, tinggalnya di Madinah. Mekah Madinah jauh Pak itu Pak. Itu naik bis waktu itu pas 2010 itu sekitar 7 jam. Sekarang 4 jam ya. Dulu 7 jam. Itu naik mobil, naik bis. Kalau jalan kaki lama sekali. Sekarang nggak sepur. Ya, sepur lebih cepat lagi. Nah, onta itu 7 hari, 1 pekan. Nah, berjalan nggak tahu, mungkin bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Nah, intinya berjalan kaki kata Ibnu Abbas lebih afdal, dan beliau tidak mengkhususkan ini khusus yang dekat-dekat enggak. Baik, kembali ke sini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya al-mas'alatu nuqtah. Minta-minta itu nanti akan menyebabkan adanya titik hitam pada wajah. Itu arti asal nuqtah ya, titik hitam. Tapi dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya wajahnya itu nanti akan dicakar-cakar oleh dia. Rasulullah SAW bersabda, innal mas'alata kaddun. Sesungguhnya meminta-minta itu akan menjadi cakaran. Yakuddu bihar rajul wajhahu. Yang seseorang akan mencakar wajahnya sendiri. Gara-gara minta-minta. Akhirnya wajahnya jadi rusak, remek. Nah, itu tafsiran untuk kata-kata nuqtah. Memang arti asalnya nuqtah titik hitam ya, tapi tafsirannya tadi ya, ada cacat pada wajahnya, yaitu sampai lenyap daging-daging. Wajahnya tinggal kerangkang. Nah, tinggal tulangnya saja karena dia tidak punya malu. Nih, kalau istilah kita kan rai gedek, nih, tidak punya malu. Ini wajahnya sudah tidak berdaging lagi. Maka ini hadis meskipun dhaif, tetapi maknanya sahih karena ini tentang orang minta-minta nanti akan mencakar wajahnya sendiri. Ini sahih dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Samurah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini dikatakan al-mas'alatu la tasluh. Minta-minta itu tidak pantas. Istilah tidak pantas dalam hadis Nabi itu maksudnya adalah tidak halal. Ada 3 istilah, maknanya semuanya sama. Yang pertama, la yahillu, tidak halal, yaitu haram. Yang kedua, la yasluhu, tidak pantas, maksudnya sama haram. Yang ketiga, la yanbaghi, tidak pantas, maksudnya sama haram. Kita cari contoh la yasluhu pada hadis yang lain yang maksudnya adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, nah, ini hadisnya banyak, kita carikan yang sahih saja. Inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak pantas padanya bicara kepada manusia. Apa hukumnya bicara saat salat? Haram. Kalau nekat bicara batal. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yasluhu siyam, tidak pantas puasa fi yaumain, pada 2 hari, Idul Adha dan Idul Fitri. Hukumnya apa? Haram. Nekat puasa berdosa karena melakukan keharaman, dan puasanya tidak sah karena tidak sesuai syariat. Nah, ini contoh 2 saja bahwa kata-kata la yasluh ini digunakan oleh Nabi dengan makna la yahillu, tidak halal. Sekarang yang la yanbaghi, yang tidak pantas juga. Rasulullah SAW bersabda, innahu, sesungguhnya, la yanbaghi, tidak pantas, ayyu'adziba binnar, menyiksa dengan api, illa rabbun nar, kecuali pencipta api, yaitu Allah. Apa hukumnya membakar orang dengan api? Haram. Nah, maka la yanbaghi ini haram. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi hadza, tidak pantas ini, yaitu sutra, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa hukumnya sutra untuk laki-laki? Haram. Nah, maka terbukti bahwa
Tiga kata ini la yahillu, la yasluhu, la yanbaghi maknanya sama. Ini istilah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas di sini bukan tidak pantas sesuai istilah kita ya. Istilah kita tidak pantas cuma hanya kurang bagus saja, tidak sampai haram ya. Tapi istilah Nabi tidak halal. Baik, sampai di sini kemudian kita lanjutkan babur rabi'. Bab yang ke-14, monggo. Yang Berapa? Membakar. Nggih. Ada yang mengatakan kalau membakar semut itu tidak boleh karena yang punya api itu Allah. Iya, sama, termasuk. Oh, kalau kalimatnya. Kalau yang bakar semut itu cerita seorang nabi tentang ketika dia tidur Korosot namlah menggigit seekor semut nabiyyan minal anbiya, seorang nabi. Di sini tidak disebutkan nabinya siapa, saya pun tidak mengetahui. Bisa jadi Nabi Sulaiman atau yang lain. Fa amara bi qaryatin namli, maka beliau suruhkan supaya sekampung semut itu uhriqat, dibakar semua. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi tadi. An qarasat kanamlah, gara-gara satu semut menggigit kamu, ahraqta ummatan minal umam, kamu bakar satu kampung semuanya, padahal itu sabih, padahal mereka bertasbih kepada Allah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini mungkin yang panjenengan tanyakan. Adapun hadis yang lain, Nabi katakan 4 hewan tidak boleh dibunuh: semut, tawon, kemudian burung hudhud, burung surat. Nah, itu kasus yang lain lagi, bukan yang di sini. Rasulullah SAW bersabda, naha an qatli arba'in minad dawab. Rasul melarang dari membunuh 4 binatang. An-namlah semut, nahlah itu adalah madu lebah, itu apa? Lebah madu itu. Wal hudhud burung hudhud, was surat burung surat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, adapun sebabnya kenapa tidak boleh dibunuh, di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi salah satu penjelasan mengatakan bahwa nahlah ini, lebah ini manfaatnya banyak. Sehingga karena manfaatnya banyak, tidak pantas untuk dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau semutnya itu yang mengganggu, boleh tidak? Nah, ketika semut mengganggu, maka kena hukum yang lain. Hukumnya adalah, panjenengan pernah dengerin nggak Pak? Ad-darar yuzalu. Pernah dengar nggak ini? Ad-darar kemadaratan yuzalu, harus disingkirkan. Usul fikih. Maka boleh semut menggigit dibunuh nggak apa-apa, karena dia mengganggu. Orang merokok di tempat ber-AC begini, mengganggu kan? Nah, itu disuruh keluar boleh. Tapi kalau dia ngerokok di rumahnya sendiri, nah di situ menurut saya, kalau dia beranggapan bahwasanya rokok itu makruh, tidak boleh kita melarang dia. Kalau dia beranggapan haram, baru kita melarang dia karena nahi mungkar. Tapi kalau dia beranggapan makruh, itu bukan mungkar untuk dia, mungkarnya untuk kita. Jadi bolehnya menyingkirkan orang yang rokok. Tadi kalau doror, kalau madarati, kalau tidak madarati, dia ngerokok di rumah dia sendiri, ya udah biarkan. Itu Pak yang apa? Membunuh semut ini ad-darar yuzal. Dan ini kaidah ad-darar yuzal itu sandarannya sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara. La darara, tidak boleh berbuat madarat, wa la dirara, dan tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dan ini ad-darar yuzal, ini termasuk 5 kaidah fikih yang terbesar. Yang dimaksud terbesar adalah semua kaidah-kaidah fikih yang lain itu merujuk kembali kepada 5 ini. Ad-darar yuzal, al-adah muhakkamah, al-umur bimaqasidiha, al-masyaqqah tajribu taysir, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini 5 kaidah fikih yang terbesar. Semua kaidah fikih yang lain pasti kembali kepada salah satu dari 5 ini. Nah, malah saya jadi ingat nih, kata-kata al-adah muhakkamah, ini banyak orang salah paham. Al-adah, adat itu muhakkamah, boleh dijadikan hukum. Berarti kalau sudah jadi adat nggak apa-apa, ngawur nih.
Kalau sudah jadi adat nggak apa-apa. Berarti bagaimana kalau adatnya perempuan nggak pakai jilbab? Apa berarti ya boleh nggak pakai jilbab? Kalau sudah adatnya pinjam 1 juta itu kembalinya 1.100.000, berarti boleh. Ngawur ini, nggak pak, nggak benar. Ini al-adah muhakkamah ini, adat itu dijadikan hukum, dijadikan rujukan hukum. Itu kalau tidak ada nas atau dalil. Dalil Quran nggak ada, dalil hadis nggak ada. Nah, kembali ke adat. Contohnya gini Pak, misalnya saya panggil tukang, tukang kerja di rumah saya. Setelah selesai 1 hari, saya kasih duit 100.000. Dia bilang, loh kok cuma 100? Loh berapa Pak? 120. Saya tidak mau bayar 120, dia maunya 120. Di awal tidak ada kesepakatan. Quran tidak pernah mengatakan tukang bangunan gajinya berapa, nggak ada. Hadis juga nggak ada. Nah, di sini kembali kepada al-adah muhakkamah. Adat di tempat situ berapa tukang itu? Adatnya 100. Ya sudah, yang benar saya 100. Dia minta 120, dolim. Wong adatnya 100. Tapi adah muhakkamah ini ada bermacam-macam. Ada yang adat untuk 1 orang saja. Ada adat yang merata untuk sekelompok orang atau 1 kampung, ada yang merata untuk seluruh dunia. Nah, makanya juga harus diperhatikan. Saya membayar tukang 100. Saya bilang adatnya di sini 100. Tapi dia bilang, loh, saya itu sejak dulu sudah jadi tukang dan saya tukang handal nomor 1. Orang-orang kalau membayar saya nggak pernah 100, 150 selalu. Nih. Teman-teman saya memang 100. Hidupnya sama, saya di Sukoharjo, mereka juga Sukoharjo. Tapi saya ini tukang terkenal handal, saya 150. Nah, itu yang dimenangkan dia, Pak. Kenapa? Karena terjadi al-adah muhakkamah yang ada pada diri dia. Hukum adat. Nah, itu tolong digarisbawahi. Spesial. Oke. Bisa seperti itu. Kita juga bisa. Oke, bisa. Adapun kalau al-adah muhakkamah, sehingga karena sekarang sudah merata maka boleh kita mengikuti, ya nggak benar itu. Kalau begitu ya semua syariat nanti rusak semua dong. Wanita-wanita sekarang pakai celana-celana ketat nih. Ini sudah adat, ini berarti sudah muhakkamah. Wah, itu rusak Islamnya kalau gitu. Baik, ini sudah jam 20.44 dan saya ada rapat di pondok, tapi kalau ada pertanyaan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan bab maupun yang lain. Tentang sholat, Monggo Pak.